Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita, junjunan alam semua, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, terutama yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat banggakan. Semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada, juga seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kurnia-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah di kesempatan ini Al-Fakir mau berbicara atau mengobrol. Mudah-mudahan pembicaraan kita, perkumpulan kita, obrolan kita menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini tiada lain, tiada bukan adalah sebagai hambanya Allah, sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita punya tempat yang utama, tempat kita, yaitu adalah akhirat. Mungkin para ustaz, para al-alim al-alamah, para kiai, para ajengan selalu membahas tentang hal keberadaan kita sekarang, di mana, mau kemana, dan celaka atau bahagialah kita, atau selamat atau tidak selamatlah kita. Karena dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara, yaitu adalah hanya sebatas tempat kita mencari bekal untuk kita pulang ke daerah kita yang utama, yaitu adalah akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu,
marilah kita bertafakur. Dan marilah kita untuk membangun, merintis, memperjuangkan kehidupan kita, yaitu adalah alam akhirat. Tentu, di dunia ini kita pun harus bahagia. Dan apalagi tentang nanti kehidupan kita di akhirat. Al-Fakir mengajak atau Al-Fakir sekadar berbicara, ngobrol. Ayo, kita di hadapan Allah tiada ada yang unggul. Kita di hadapan Allah tidak ada yang sempurna. Kita di hadapan Allah adalah sama saja. Kepada siapapun Allah mau memasukkan kita ke surga, atau kepada siapapun Allah mau masukkan kita ke dalam neraka. Itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya marilah kita hentikan saling serang menyerang. Marilah kita hentikan saling salah menyalahkan. Dan marilah kita hilangkan rasa aku, saya, anak yang paling baik. Kita buang dari hati kita. Karena punya rasa bahwa kita yang lebih baik, bahwa kita yang lebih bagus. Orang lain salah, orang lain jelek, orang lain tidak benar. Itu adalah merupakan suatu wujud bahwa kita itu adalah takabur. Sedangkan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang punya rasa di dalam hatinya kebesaran, merasa besar, merasa benar, merasa yang paling wah. Naudzubillahi min dzalik. Surga dan neraka itu adalah prerogatif Allah. Kita hanyalah mengerjakan, kita hanyalah bekerja apa yang Allah tugaskan untuk kita amalkan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ayo kita hentikan saling menyesatkan kepada orang lain, mengkafirkan kepada orang lain, menyalahkan kepada orang lain. Ayo kita hentikan. Ayo kita bersatu. Ayo kita menyatu. Supaya kita berada dalam ridha Allah dan berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita selalu terjebak oleh kesombongan, keangkuhan, maka itu adalah suatu wujud diri kita adalah terjebak ke dalam lembah kenistaan atau kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah Al-Fakir sangat bahagia, Al-Fakir sangat senang. Subhanallah. Di negara kita, negara Indonesia yang konon katanya mayoritas umat Islam. Subhanallah. Pintar-pintar, berpengalaman, pendidikannya sudah tidak diragukan lagi. Subhanallah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak cukup dengan hanya kepintaran. Kalau kepintaran, pengalaman, wawasan kita tidak digunakan, tidak diaplikasikan untuk kita hidup di jalan Allah yang Allah anjurkan, yang Allah haruskan kepada kita. Subhanallah. Apa? Ya Allah melarang kita sombong. Allah melarang kita angkuh. Allah melarang kita berpecah belah.
Kita laksanakan. Kita laksanakan. Ayo kita bersatu. Ayo kita menyatu. Bangsa apapun mereka, agama apapun mereka, ayo kita bersatu. Demi untuk membangun bangsa ini. Dan tentu kebersatuan itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita seluruh umat manusia yang tiada lepas daripada kesalahan dan dosa. Tapi itu adalah hal biasa. Hal biasa. Karena tidak ada satupun orang yang tidak kena dosa. Karena dosa itu adalah laksana debu. Yang namanya debu, walaupun kita di dalam rumah, rumah juga kita di dalam kamar, kamar juga kita tutup rapat-rapat, kita pakai AC, tetap yang namanya kotoran, debu itu pasti tetap ada saja. Jadi yang namanya dosa ya pasti kita punya saja. Kan ada yang dosa dari perbuatan kita, ya dosa dari hati kita, berbagai macam. Oleh karena itu, ayo kita bertaubat kepada Allah. Ayo kita merasa tidak bersih diri kita. Ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Karena baginda Nabi telah bersabda, kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia itu adalah tetap dalam kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang punya salah itu adalah balik, pulang, atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita balik, pulang, bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kesempatan ini, Al-Fakir mau berbagi pengalaman, mau menjajahkan satu kalimah atau satu cara untuk kita jangan sampai tidak punya uang. Jadi perlu kita panggil uang itu ya tentu izin Allah, tapi ada cara. Apa? Ya di samping kita mengabdi, bertakwa kepada Allah, ya kita baca sholawat. Jadi baca sholawat 20.000 yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 20.000. Dibacanya kapan? Dibacanya setelah sembahyang Isya. Puasa kita 7 hari, nanti setelah kita beres puasa 7 hari, terus membacanya itu 20.000 tiap malam, maka kita nanti kita dawamkan setiap habis sembahyang fardu 313. Tapi sebelum kita membaca atau mewiridkan ini sholawat, maka kita jangan lupa yaitu membaca hadarat. Karena hadarat ini adalah merupakan suatu kunci di dalam hal aurat, insya Allah. Di area al-hikmah. Ini hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al fatihah. Wa ila hadrati jam'il anbiya'i wal mursalin wa suzan hadrati nabiyullah Adam wa babu Hawa wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa suzan hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lumul fatihah. Wa ila hadrati Jami' awliya'illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa susanal hadratis sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa susanal hadratis Sayyid Bakri Syato ila hadratis Syekh Muhammad Amin ila hadratis Syekh Ahmad Buksin wa ila hadratis Syekh Ahmad Rifai wa ila hadratis Syekh Khalil wa ila hadratis Syekh Fahrur Raji wa ila hadratis Syekh Ibnul Arabi wal hadrati Kyai Haji Madrasi wal hadrati Kyai Tusqadimul hadrati Buya Arimin wal hadrati Buya Dimyati wal hadrati Kyai Isnawi Caringin
Wa ila hadrati kaman suruh cika dua nususan hadrati Syekh Urji Gondang. Khususan ila hadrati Syekh Ustazi Said Asdamil Afghanistan. Khususan hadrati Syekh Ustazi Man Ajajin Hadha. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi. Syai'ulillahilumul Fatihah. Wal hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahilahumul Fatihah. Jadi setelah kita membaca ini hadarat, baru kita membaca sholawat, yaitu 20.000 itu, yaitu sallallahu ala Muhammad. Itu selama 7 hari. Puasanya puasa biasa saja, seperti puasa halnya Senin Khamis. Nanti setelah beres puasa, maka kita dawamnya 313 sehabis sembahyang maktubah atau sembahyang 5 waktu. Insya Allah, kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan uang. Sampai kita, sampai mau membeli kebutuhan kita sampai kelabakan gak punya uang. Terus sampai kita pinjam utang pinjam ke tetangga, ya naudzubillah min dzalik. Ya maksudnya istilahnya ayo kita berusaha yang seperti hadis Nabi, al yadul ya khairu min yadis sufla. Jadi kita jadilah tangan yang di atas, jangan jadi tangan yang di bawah. Jadi artinya ya jangan kita selalu minta, jangan kita selalu cari utangan ke sana sini, jangan. Jadi kita lebih baik kita memberi orang atau yang minimalnya bisa meminjamkan kepada orang. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, yang Al-Fakir bisa bagi. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Dan jangan lupa untuk meringankan tangan ya. Yang belum subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, handai tolong saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Silahkan bagikan. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Tujuannya ini adalah tiada lain, tiada bukan. Adalah kita mengajak seluruh ikhwan ahwat, saudara-saudara kita, untuk senantiasa menghadap Allah dengan mengucapkan zikir. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Yang mana zikir ini adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini memang zikir yang utama adalah kita selalu ingat kepada Allah. Bahwa kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita niatkan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kita. Itulah yang hakikatnya zikir. Jadi kita merasa dilihat, diperhatikan, apapun yang kita lakukan, maupun dilakukan dengan badan atau yang kita niatkan di dalam hati. Kita harus punya rasa bahwa Allah mengetahui hal itu. Itulah hakikat zikir. Tapi ya untuk kita sementara ke situ ya kita perbanyak aurat. Jadi ini yang diijazahkan adalah aurat, yang pada intinya kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana al-'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.